Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Rifat Rehan dengan NIM 241110500002. Tugas saya bertugas untuk merancang entitas, atribut, dan relasi, lalu merancang ERD, merancang query DDL/DML, lalu membuat dokumentasi PPT dan PDF. Lalu di sebelah saya ada kawan saya. Silakan kawan saya. Saya Akhtar Muzaki Abror dengan NIM 241105000008. Tugas saya merancang normalisasi data dan mengimplementasikan BDL DML di database. Juga membantu membuat dokumentasi di PPT dan PDF. Baik. Jadi rancangan yang kami buat adalah sistem manajemen event. Sistem manajemen event adalah sebuah sistem basis data yang dirancang untuk membantu serta menyederhanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai jenis acara event, seperti konser, seminar, dan festival, workshop, dan sebagainya. Sistem ini memungkinkan pengguna dari berbagai peran seperti panitia, peserta, sponsor, dan vendor untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan event secara terstruktur dan efisien. Lalu ini IRD yang kami buat. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Lalu ini adalah entitas dan atributnya. Ada akun, atributnya dari akun adalah ada ID akun, username, password, email, dan role. Lalu entitas alamat ada di dalamnya ada ID alamat, jalan, kota, provinsi, kode pos, dan negara. Lalu kategori event ada ID kategori, nama kategori. Lalu di event ada ID event, nama event, tanggal event, kapasitas, dan ID kategori dan ID alamat. Di panitia ada ID panitia, nama jabatan, ID akun, event, ID event. Lalu di peserta ada ID peserta, nama, nomor handphone, dan ID akun. Di tiket ada ID tiket, harga, jenis tiket, status tiket, dan ID event. Transaksi tiket, ID transaksi, tanggal beli, ID peserta, dan ID tiket. Pembayaran, ID pembayaran, metode pembayaran, jumlah bayar, tanggal bayar, dan ID transaksi. Lalu di sponsor ada ID sponsor, nama perusahaan, jenis sponsor, dan ID event. Lalu di entitas vendor ada ID vendor, nama vendor, jenis layanan, dan ID event. Di venue ada ID venue, nama venue, kapasitas, dan ID alamat. Di artis ada ID artis, nama artis, dan genre. Di jadwal artis ada ID jadwal, waktu tampil, ID event, dan ID artis. Di feedback ada ID feedback, rating, komentar, dan ID event, ID peserta. Di check-in ada ID check-in, waktu check-in, ID event, dan ID peserta. Lalu ini adalah relasi antar entitas. Entitas satu ada peserta memiliki akun, tipe relasinya one to one. Penjelasannya satu peserta hanya memiliki satu akun. Lalu panitia memiliki akun. Tipe relasinya satu banding satu juga. Panitia hanya memiliki satu akun. Event memiliki panitia. One to many. Satu event bisa memiliki banyak panitia. Lalu ada event memiliki tiket. One to many juga. Satu event bisa memiliki banyak jenis tiket atau banyak tiket. Event memiliki sponsor. Satu event memiliki banyak sponsor. Lalu satu event melibatkan vendor, one to many. Satu event bisa melibatkan banyak vendor. Lalu event mendapatkan feedback, one to many. Satu event bisa mendapatkan banyak feedback. Lalu event bertempat alamat, many to one. Banyak event bisa ditempatkan di satu alamat. Lalu event tergolong kategori event. Many to one. Banyak event yang tergolong satu kategori event. Lalu venue berada di alamat. Eh, Many to one. Banyak venue bisa berada di dalam satu alamat. Serta memberi feedback. One to many. Satu peserta bisa memberi banyak feedback. Lalu peserta membeli melalui tiket transaksi, one to many. Satu peserta bisa melakukan banyak transaksi pembelian tiket. Lalu tiket dibeli melalui transaksi tiket, one to many. Satu jenis tiket bisa dibeli oleh banyak peserta.
Lalu transaksi tiket dibayar melalui pembayaran one to one. Satu transaksi tiket dibayar hanya sekali. Lalu peserta melakukan check-in one to many. Satu peserta bisa melakukan banyak check-in di event yang berbeda. Lalu event dihadiri check-in one to many. Satu event punya banyak peserta yang check-in. Lalu artis tampil dalam jadwal artis one to many. Satu artis bisa tampil di banyak event. Lalu event menampilkan jadwal artis one to many juga. Satu event menampilkan banyak artis. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Silakan. Ya, halo. Silahkan Di dilanjutkan. ya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan proses normalisasi. Di sini kita ada data mentah. Data mentah ini sifatnya tidak asli ya, cuman isi aja untuk mempelajari proses normalisasinya. Di sini ada ID event, tanggal event, nama peserta, nomor HP, nama tiket, harga tiket, nama artis, nama sponsor. Nah, kenapa ini belum normal? Maksudnya itu masih banyak anomali ya, nggak ada yang bergantung ke ID event tersebut. Misalnya si nama peserta Budi bergantung kepada ID event yang sama, terus ada nomor HP, ini ya nomor HP harusnya bergantung ke peserta saja. Selanjutnya di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Silakan nah, tabel di sini ada entitas-entitas atau tabel yang sudah kita normalisasi, mulai dari tabel peserta seperti yang saya bilang tadi, nomor HP hanya bergantung ke ID peserta, nama peserta, ke ID peserta. Nah, ini ID akun sebagai reference saja atau foreign key. Nah, terus ada tabel tiket. Di tiket itu ada foreign key event untuk eventnya apa saja yang ada di tiket tersebut. Misalnya jenis tiket VIP, reguler, premium, reguler. Nah, ini bentuk ke ID tiket. Selanjutnya ada tabel artis. Nah, masing-masing artis sudah bergantung hanya ke satu atribut saja, yaitu ID artis. Selanjutnya ada tabel sponsor. Tabel sponsor ini sudah memenuhi 3NF karena hanya bergantung kepada memiliki saja dan tidak ada atribut parsial yang bergantung ke atribut lain. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan BDL dan DML untuk diuji di database menggunakan MySQL. Kita akan melihat videonya setelah ini. Terima kasih semua. Saya Akhtar akan melanjutkan sesi presentasi ke praktek untuk membuat database dari sistem manajemen event ini. Yang pertama tentu saja kita buat dulu database-nya. Dan ini kodenya udah dibuat kemarin, jadi tinggal dilakukan ulang aja. Kodenya nanti ada di file yang dikumpulkan. Selanjutnya kita buat entitas pertama, yaitu entitas akun untuk menyimpan informasi untuk login dari user. Untuk mempercepat sesi videonya, saya akan kopas-kopas saja. Oke, sudah terbuat database manajemen event. Kita langsung pakai database-nya. Nah, sudah berubah ya. Selanjutnya kita cek. Nah, belum ada tabelnya. Mari kita buat yang pertama, yaitu tabel akun. Saya paste saja, enter. Terus, ya sudah ada ya tabel akun 16.1. Selanjutnya kita lakukan juga ke tabel-tabel lainnya.
Oke, tabel berhasil dibuat semuanya. Ini semua terakhir tadi cek. Nah, biar masuk. Nah, untuk referensi kodenya kita bisa lihat ini ya, referensi SQL. Nah, kalau bisa lihat di sini untuk referensi kodenya ada join, select, semuanya ada. Nah, sesuai kebutuhan saja. Oke, sekarang mari kita ke input data, data manipulation language. Kita menggunakan di SQL itu namanya insert. Nah, ini besar kecilnya huruf tidak terlalu ngaruh ya kalau di SQL. Kenapa sih huruf kecil ini? Sebelumnya coba kita lihat struktur dari tabel akun dulu di database. Hmm, 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 hmm. Nah, dan sekarang coba kita lihat sih satu. Oh, isinya ngelihatnya kita lihat dari kelas saja. Tes. Oke, kita install ya. Ini ada akun. Nah, strukturnya ada ini. Nah, untuk lihat sudah terhubung atau belum di PHP admin ada designer sini di atas. Nah, ada kabel-kabelnya ini sebagai penunjuk kalau entitasnya udah terhubung semua. Lanjut kita selanjutnya ada input data. Kalau kita input seperti tadi ya, karena kodenya sudah ada, kita kopas saja. Kita kopas singkat durasi video. Oke, kita cek yuk. Fungsi select. Oke, sudah tampil datanya sesuai yang di input tadi ada 5. Kita bisa insert satu lagi. Atau mungkin, oh kita insert yang lain. Terus selanjutnya di DNL tuh juga ada update buat medisi datanya, ada juga delete buat menghapus datanya. Kita coba fungsi update-nya, kita fungsi select dulu. Lalu apakah sudah berubah atau belum? Oke, sudah berubah ya. Dan semua memang beda. Nah, untuk delete, kita bisa coba tambah satu membuat yang bentar dulu. Ini sudah cek. Ya, udah masuk. Sekarang kita coba fungsi delete.
Oke, tadi datanya. Ini merupakan dari sintaks delete, fungsinya seperti itu. Untuk mendelete data. Lanjut kita input entitas lain tabel. Nah, data ini yang diisi tadi sifatnya dummy ya, cuman buat fungsi isi aja, bukan data asli. Nah, apa sih fungsinya, kenapa dibuat database? Nah, itu kita biar bisa ngecek statistiknya. Misal dari jual tiket, yang paling banyak dipesan tiket apa, konser apa. Nah, paling banyak di tiket kan tiket ada, kita ada tiga jenis, VIP, regular, sama nah, VIP, regular, sama student. Ada beberapa jenis. Nah, untuk bisa dilihat juga tuh dari database, kita tinggal masukin kodenya juga ada pakai selection sama join table. Nah, ini kita mau lihat pesertanya siapa saja dan tiket yang mereka beli itu tiket apa aja. Fungsi join syntax. Oke. Nah, ya, ya wajar beli tiket VIP dia harga 150 buat konser musik. Terus ini kan bisa di count juga. Nah, kalau yang count ada, kita bisa nampilin juga harga tiket dari event mana. Rutinnya pakai harga yang mahal. Kita rutin dari descending kan. Nah, kita festival budaya ini paling mahal tiketnya 7.000. Berikutnya kita mau nampilin detail informasi dari event tersebut. Jadi misalnya eventnya udah lama tuh langsung kita lupa. Nah, detailnya kan pasti kesimpan di database. Baru saja. Seperti ini. Oke, kita ini fungsinya jadi gitu. Jadi ini kan from event itu entitas event. Kayaknya itu kita kayak namain ulang kayak bikin variabel baru event variabel kategori event disimpannya KE biar mempersingkat proses ini. Kita nyambungin ID-nya. Nah, karena di database ada primary key sama foreign key. Ini alamat jadi A, gunakan EN ID alamat, nah kita sambungin ID alamat dan ID alamatnya di dua tabel yang berbeda menggunakan key tadi. Oke, itu saja dari saya penjelasannya tentang pembuatan database dan data definition language serta data manipulation language-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya Akhtar dan rekan saya Noval. Ya, saya Semoga Dokter ya. kalian paham sanksi kami. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.